Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Sofa. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan dua buah buku. Buku yang pertama yaitu tentang The Histories of the Quran, the Text, karya Profesor Dr. Andes Muhammad Al-Azami, dan buku yang kedua yaitu tentang rekonstruksi sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan buku yang pertama yaitu tentang The Histories of the Quran, the Text, karya Profesor Dr. Andes Muhammad Al-Azami. Nah, poin-poin pembahasan di sini yang akan dibahas yaitu yang pertama tentang pengertian Al-Quran, yang kedua yaitu tentang sekilas sejarah Islam di kondisi politik, yang ketiga yaitu poin yang ketiga membahas tentang Nabi Ibrahim dan kota Mekah, dan poin yang keempat yaitu tentang kondisi keagamaan di Jazirah Arab, dan poin yang selanjutnya atau poin yang terakhir yaitu tentang wahyu ilahi dan Nabi Muhammad. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Sebagai poin yang pertama yaitu bahwasanya yang telah kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Ya, kitab suci ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 21 yang artinya seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung, maka kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah karena gentar kepada Allah. Ya, baik, dan poin selanjutnya yaitu tentang sekilas prasejarah Islam. Nah, dengan kondisi politik ya di Jazirah Arab ini yang letaknya di dekat persimpangan antara tiga benua, ya Jazirah sendiri yang berarti artinya semenanjung. Nah, Arab yang artinya gurun pasir atau tanah yang tandus. Nah, Jazirah Arab ini terletak di antara tiga benua, yaitu benua Asia, benua Afrika, dan benua Asia Barat Daya. Nah, dari bagian utara Jazirah Arab ini terletak di antara negara Yordania, Israel, Irak, Palestina, Syam atau Syria, dan dari bagian timur yaitu Teluk Persia dan Teluk Oman, sedangkan dari bagian selatan yaitu Samudra Hindia, dan dari bagian barat yaitu Laut Merah. Nah, poin yang kedua selanjutnya ada Nabi Ibrahim dan kota Mekah. Nah, sejarah Nabi Ibrahim sendiri itu dalam waktu yang ditetapkan dalam Al-Quran. Nah, jadi sejarah Al-Quran ini memberi karunia kepada Nabi Ibrahim seorang putra Ismail pada usia lanjut ibunya Siti Hajar. Dalam waktu yang ditetapkan dalam sejarah, Allah memberi karunia kepada Nabi Ibrahim seorang putra Ismail pada usia lanjut ibunya yang bernama Siti Hajar, seorang hamba yang dihadiahkan kepada Sarah. Kelahiran Ismail ini membuat Sarah cemburu yang sangat luar biasa, di mana ia meminta agar Nabi Ibrahim memutus hubungan persaudaraan wanita tersebut dengan putranya. Nah, melihat adanya perselisihan dalam keluarga, ia membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail ke tanah Mekah yang tandus, di mana sekelilingnya itu tidak berpenduduk. Nah, di situ merasa kekurangan makanan dan minuman. Ya. Nah, saat mulai tinggal, Siti Hajar melempar dengan tanah kosong yang ada di sekelilingnya dengan perasaan tak menentu disertai pertanyaan. Nah, lalu meyakini
mendengar jawaban tersebut. Lalu ia berkata, jika demikian halnya itu jika demikian halnya tak akan membuat kita sia-sia. Dan pada akhirnya air Zam-Zam menyembur dari dalam tanah gersang membasahi kaki Ismail. Mata air itulah yang membuat tempat itu sebagai pemukiman yang dihuni pertama kali oleh kabilah Jurhum. Lalu tidak lama kemudian doa yang disemburkan mulai membuahkan hasil dan Mekah tidak lagi terpencil. Kehidupan semakin berkembang dengan adanya tempat suci Allah, dan air Zam-Zam dan penduduknya itu mulai menuai kesuburan. Kemudian menjadi pusat lintas perdagangan ke Suriah, Yaman, Taif dan Najd. Lalu kondisi keagamaan di Jazirah Arab sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW, sejak berabad-abad penyembahan patung berhala tetap tak terusik. Baik pada masa kehadiran pemukiman kaum Yahudi maupun upaya-upaya kristenisasi yang muncul dari Syariah dan Mesir. Seperti itulah sejarah politik pada zaman pra-Islam, yang pada akhirnya Jazirah Arab ini menjadi tanah yang berkembang sehingga menjadi pusat perdagangan umat Islam. Lalu pada abad ke-7 Masehi, Jazirah Arab dianggap kurang beradab oleh negara-negara yang dikuasai, meskipun memberikan posisi penting dalam perebutan kekuasaan politik di Timur Tengah yang didominasi oleh Bizantium dan Persia. Perang antara kedua tersebut sangat mempengaruhi situasi politik di Jazirah Arab. Terutama setelah dimulainya perebutan wilayah oleh Bizantium dan Persia. Kedua implementasi tersebut tidak selalu mengambil alih wilayah dengan cara langsung, tetapi mereka sering mendukung penguasa kecil atau kelompok politik yang pro mereka. Di perbatasan Jazirah Arab di wilayah ini terdapat banyak perang antar suku dan konflik. Meskipun demikian, pada masa itu Nabi Muhammad muncul di Jazirah Arab dengan ajaran ilahinya yang mempengaruhi budaya di daerah tersebut. Lalu Al-Quran mencatat beberapa peristiwa penting yang terjadi pada masa itu, termasuk bantai orang Kristen Najran oleh penguasa Arab Selatan yang pro Persia. Lalu poin yang selanjutnya itu ada wahyu ilahi dan Nabi Muhammad. Dari sejarah Islam yang kita lihat jejak risalah Nabi Muhammad, tujuannya yaitu agar menghambakan dari kepadanya. Tata cara penyembahannya sama, tapi Allah SWT ini hanya Islam mengakui bahwa Rasul terakhir adalah baginda Nabi Muhammad. Gitu.
Nah, lalu seperti yang telah kita ketahui bahwa ayat atau surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ya, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tak ada bukti bahwa Nabi Muhammad pernah belajar seni menulis, dan umumnya orang sepakat bahwa ia buta huruf. Sepanjang hayat, sepotong ayat di atas memberi isyarat bukan tentang persoalan buta huruf, melainkan pentingnya pendidikan yang sehat bagi masyarakat di masa mendatang. Nah, lalu Nabi Muhammad mencurahkan segala upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam pengembangan pendidikan. Nah, manfaat serta imbalan para pelajar dan juga sanksi hukum bagi pengekang ilmu pengetahuan, yaitu Abu Hurairah melaporkan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, "Nah, siapa yang memilih jalan pencarian ilmu pengetahuan, Allah akan membuka baginya jalan menuju surga." Lalu Nabi Muhammad meminta para ilmuwan dan yang masih belum berbudaya agar kerjasama menasihati mereka yang tidak pernah belajar. Nah, dan kaum cendekiawan agar mau mengembangkan ilmunya, dan para jiran ya, dan para jiran menekankan diberikan pada setiap yang memiliki keahlian karya tulis, di mana dalam sebuah hadis ditegaskan agar mengambil peran laksana seorang ayah pada anak. Nah, Nabi Muhammad pelopor pendidikan gratis, di mana saat itu Ubadah As-Samit menerima hadiah dari seorang pelajar. Nah, dari seorang pelajar dengan niatan untuk kepentingan Islami, dari Nabi Muhammad menegurnya. Nah, terus ya, itu buku yang pertama, dan saya akan menjelaskan buku yang kedua, yaitu tentang sejarah rekonstruksi Al-Quran ya. Yang pertama yaitu ada Al-Quran bagi kaum muslimin adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun. Dan Kitab suci ini merupakan kekuatan yang sangat luar biasa ya, yang terdapat dalam Quran surat Al-Hasyr yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Nah, ayat ini, Quran surat Al-Hasyr ini disampaikan kepada Nabi Muhammad permulaan sekitar abad ke-7, yaitu dengan meletakkan basis kehidupan untuk Al-Quran. Nah, bahkan masyarakat muslim mengawali eksistensinya dengan dakwah Al-Quran. Nah, asal-usul dan pewahyuan Al-Quran ini, bagian ini telah mengungkapkan tentang asal-usul pewahyuan Al-Quran yang dituangkan ke dalam 3 bab. Ya, yang pertama yaitu ada Al-Quran latar belakang sejarah, baik dalam konteks situasi sosiopolitik ataupun dalam konteks religius Arabik. Nah, menjelang pada saat pewahyuan Al-Quran. Nah, dan bab kedua yaitu berupa asal-usul Al-Quran dan gagasan kitab suci, dan gagasan sebagai gambar mengenai gagasan ini membicarakan tentang asal-usul hubungan Allah dan Nabi. Nah, selanjutnya latar belakang sejarah Al-Quran yang terbagi menjadi 3 situasi, yaitu yang pertama situasi politik, yang kedua situasi di kehidupan Jazirah Arab, dan yang ketiga yaitu situasi keagamaan. Nah, itu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.